Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hamidah. Toyib. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari MK Fikih dan Usul Fikih yang materinya itu adalah dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Sebelum saya masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian apa itu dalil. Dalil menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lain yang dapat dirasakan atau dipahami, yang sifatnya baik maupun tidak baik, atau sesuatu yang dijadikan landasan berpikiran benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama itu adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan sampai kepada kita sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir. Nah, Al-Quran juga ini berfungsi sebagai hakimatan wasiat yang mengatur jalan kehidupannya manusia agar berjalan dengan lurus dan lancar. Nah, di samping itu, Al-Quran juga mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek kehidupan, baik secara rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi. Nah, dan adapun hukum di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah adalah hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya. Yang kedua yaitu hukum-hukum akhlak, yaitu tingkah laku yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Dan yang terakhir yaitu ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah. Nah, dalil yang disepakati yang kedua yaitu adalah sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah sebagai ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah bersepakat menetapkan kewajiban sunnah Rasulullah SAW. Nah, sunnah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, yaitu sabda Nabi yang disampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yaitu segala tindakan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu sunnah takriyah, yaitu perkataan atau perbuatan sebagian sahabat baik di hadapannya maupun tidak di hadapannya yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun fungsi sunnah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sunnah sebagai bayan, dan yang kedua sunnah berfungsi sebagai menambahkan hukum-hukum yang telah ada dasarnya secara garis besar dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu sunnah menetapkan hukum yang tidak terdapat nasnya di dalam Al-Quran. Nah, dan adapun yang ketiga dalil yang disepakati yaitu adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan sekelompok umat mengenai suatu masalah baik melalui perkataan, perbuatan maupun sikap. Nah, dan adapun macam-macam ijma itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijma syarih atau ijma qauli. Ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan bahwa pendapat dengan jelas melalui perkataan atau perbuatan yang nyata.
Dan yang kedua adalah ijma' sukuti atau ijma' ruksah, yaitu ijma' yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya terbentuk melalui pernyataan atau perbuatan sebagai ulama. Dan adapun dalil yang disepakati yang keempat itu adalah kias. Kias adalah menyamakan hukum sesuatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian sesuatu yang lain yang ada nasnya, lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada ilat atau alasan hukumnya. Nah, adapun rukun-rukun kias itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah al-asal, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. Yang kedua adalah al-fur, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nas dan hukumnya disamakan kepada al-asal. Dan yang ketiga adalah hukum al-asal, yaitu hukum syara yang terdapat nasnya menurut al-asal dan dipakai sebagai hukum asal bagi al-fur. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu sifat atau ilat, yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum asal. Kemudian al-fur itu disamakan kepada asal dalam hal hukumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dalil yang tidak disepakati. Adapun dalil yang tidak disepakati, yang pertama itu ada istihsan, istishab, urf, masalahah, mursalah, syar'uman qoblana, saduz zariyah, dan mazhab sahabat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang istihsan. Istihsan yaitu satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan kias khafi daripada kias jali atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus dari ketentuan umum. Dan adapun bentuk-bentuk istihsan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya itu ada 6. Yang pertama itu ada istihsan bil qiyas al-khafi, yang kedua istihsan bin nas, yang ketiga istihsan bil ijma', yang keempat itu ada istihsan bi al-darurah, dan yang kelima itu istihsan bi al-maslahah, dan yang terakhir yang keenam itu ada istihsan bi al-urf. Kemudian adapun dalil yang tidak disepakati yang kedua itu ada istishab. Istishab yaitu penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Nah, adapun jenis-jenis dari istishab ini itu ada 3. Yang pertama yaitu istishab hukum, asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya. Yang kedua itu ada istishab al-bara'ah al-asliyah, atau bahwa hukum aslinya seseorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun hingga datangnya dalil atau bukti yang membebankan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu. Yang ketiga itu ada istishab hukum yang ditetapkan oleh ijma' pada saat berhadapan dengan masalah yang masih diperselisihkan dengan hukum. Nah, dan adapun dalil yang tidak disepakati yang ketiga itu adalah urf. Urf adalah Urf itu sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus yang dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati yang memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Nah, ditinjau dari bentuknya, urf ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah al-urf al-qaliyah, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan seperti kata lahmun, yaitu daging. Dalam kata lahmun ini tidak termasuk daging ikan. Yang kedua yaitu al-urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli. Sedangkan dalil yang keempat yaitu dalil yang tidak disepakati, yaitu adalah maslahah mursalah. Nah, di dalam materi maslahah mursalah ini terdapat syarat-syarat. Maslahah al-mursahah menurut Imam al-Syadhibi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rasional, yang kedua itu sejalan atau sinergi dengan
maqasid syariah, dan yang ketiga yaitu menjaga prinsip dasar untuk menghilangkan adanya kesulitan. Yang kelima, dalil yang tidak disepakati itu ada syara'u man qablana. Syar'u man qablana ini adalah syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam materi ini terdapat 3 macam bentuk syar'u man qablana. Yang pertama itu syariat yang diperuntukkan bagi umat yang sebelumnya, tetapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau mentaatkannya, berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua itu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu syariat yang diperuntukkan bagi umat yang sebelum kita, kemudian Al-Quran dan hadis menerangkan kepada kita. Nah, dalil yang tidak disepakati yang keenam itu ada Sad al-Zariyah. Sad al-Zariyah ini terdiri dari 2 kata, yaitu Sad dan Zariyah. Sad berarti penghalang dan Zariyah berarti jalan atau perantara. Nah, maksudnya berarti Sad al-Zariyah ini adalah menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Nah, dalil yang tidak disepakati yang terakhir itu adalah kaul sahabi. Kaul sahabi di dalam materi ini ada 2 macam yang dapat dijadikan hujah dalam kaul sahabi. Yang pertama yaitu pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah SAW karena pikiran tidak atau belum dapat menjangkaunya. Nah, yang kedua itu adalah pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Mungkin hanya ini saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.